Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan Bu Vita di Sains Class. Hari ini kita materinya tentang ikatan ionik. Oke, sebelum kita mulai materi, kita berdoa dulu. Mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat memahami konsep ikatan ionik, atau biasa beberapa buku juga sering menyebutkannya dengan ikatan ion. Ini adalah bagian dari ikatan kimia ya. Mengapa atom itu dikatakan stabil? Ada yang tahu? Nah, atom itu dikatakan stabil kalau yang pertama adalah memiliki 8 elektron valensi atau biasa disebut dengan aturan oktet. Kemudian atom itu juga bisa dikatakan stabil kalau memiliki 2 elektron valensi atau dikatakan namanya aturan duplet. Ingat-ingat ya. Jadi atom itu dikatakan stabil kalau elektron valensinya 8 dan elektron valensinya 2, jadi ada 2 jenis. Contohnya nih, misalnya nih ada AR. Apa itu AR? Argon ya. Argon di sini kita hitung berapa elektron valensinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, elektron valensinya sudah 8, maka argon ini atau AR dikatakan dia atom yang stabil. Bagaimana dengan He? Nah, He ini elektron valensinya 2, ini juga dikatakan sudah stabil. Yang perlu kalian ingat, untuk atom yang stabilnya memiliki valensi 2 atau elektron valensi 2 itu hanya atom-atom tertentu yang jumlah elektronnya sedikit. Selain itu, mereka mengikuti aturan oktet atau elektron valensi 8. Bagaimana dengan atom ini? Coba kalian lihat nih. Na itu natrium. Dia punya 1 elektron valensi. Kemudian ada Cl, klorin. Ada berapa elektron valensinya kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elektron valensi. Apakah ini dikatakan stabil? Apakah sudah stabil? Tadi kita ingat ya, bahwa stabil itu kalau elektron valensinya 8 atau 2. Berarti Na ini belum stabil karena elektronnya hanya ada 1 elektron valensinya. Cl juga belum stabil karena elektron valensinya hanya ada 7 atau ada yang tidak berpasangan ya. Bagaimana agar stabil? Nah, bagaimana agar stabil? Maka masing-masing atom ini nantinya akan berikatan. Makanya dikenal adanya ikatan kimia. Jadi mereka berikatan. Nah, karena pada pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang ikatan ionik, ya, jadi yang perlu kita perhatikan adalah proses pembentukan ikatan ioniknya. Coba perhatikan proses pembentukan ikatan ionik berikut ini. Kita lihat contoh soal nomor 1. Soalnya seperti ini. Bila atom natrium dengan 11 elektron berikatan dengan atom Cl yang memiliki elektron 17, tentukan senyawa yang dibentuk. Nah, langkah mengerjakannya adalah, langkah pertama, tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Masih ingat ya, pembelajaran yang sebelumnya kita belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, biar lebih mudah, kita menggunakan konfigurasi elektron yang kulit atom atau kulit KLM. Jadi di sini maksudnya ini KLM. Karena ada 11 elektron, berarti 2, 8, 1. Yang Cl berarti K-nya 2, kulit K, L-nya 8, M-nya 7. Itu langkah pertama. Jadi langkah pertama itu tentukan konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Yang langkah kedua adalah tentukan elektron valensinya. Apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang paling luar. Silahkan diperhatikan, yang Na itu elektron valensinya berapa? Nah, lihat nih, Na itu elektron terluarnya adalah 1. Berarti Na elektron valensinya 1. Cl berapa Cl? Nah, Cl ini
elektron valensinya atau elektron terkeluarnya 7, makanya Cl 7. Langkah ketiga, gambarkan struktur Lewisnya. Struktur Lewis itu yang seperti apa? Nah, yang seperti ini, Na. Ini Na. Karena dia elektron valensinya 1, kita buat 1 elektron. Kemudian Cl kan elektron valensinya 7 nih. Berarti buat 7 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat, dalam membuat elektron valensi pada struktur Lewis itu menggambarkan atas dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi atas 2, terus kanan 2, dan seterusnya. Jadi dilengkapi dulu per sisinya. Setelah itu bagaimana? Setelah sudah menentukan konfigurasi, kita sudah tahu elektron valensi, sudah kita gambarkan. Ingat, tadi setiap atom ingin stabil. Jadi si Na itu pengen elektron valensinya 8. Biar jadi 8 bagaimana? Maka 1 elektron ini akan diberikan ke Cl. Nah, Cl biar jadi 8 bagaimana? Maka dia menerima 1 elektron. Kita lihat nih prosesnya. Nah, proses ikatan ioniknya. Perhatikan ilustrasi berikut ya. Nah, Na karena dia punya 1 elektron, dia melepaskan elektronnya ke Cl. Cl mau jadi 8, dia butuh 1, sehingga dia menerima 1 elektron dari Na maksudnya. Nah, karena Na tadi memberikan 1 elektronnya ke Cl, maka Na-nya menjadi bermuatan positif. Jadi ingat ya, karena Na memberikan, maka dia muatannya menjadi positif. Jadi kalau memberi itu positif, memberikan itu kan baik gitu kan, positif, bagus gitu, makanya muatannya jadi positif. Karena elektron yang diberikan hanya ada 1 atau memberikan 1 elektron, maka positifnya positif 1. Jadi kalau misalnya nanti ngasihnya 2 elektron gitu, maka ini jadi positif 2. Kemudian kita lihat lagi nih, Cl karena dia menerima 1 elektron, maka Cl menjadi bermuatan negatif. Ingat-ingat, kalau menerima basa Jawa niki jalukan, nah itu kan tidak bagus, makanya dia negatif. Kenapa negatifnya kok cuma 1? Karena yang diterima adalah 1 elektron. Sehingga kita lihat, nah sehingga ketika Na itu berikatan dengan Cl, nah ini muatannya kan sudah sama, sudah cocok ya, sudah sama, sehingga senyawanya adalah NaCl. Jadi kalau Na ketemu Cl berikatan, maka senyawa yang dibentuk adalah NaCl. Sampai sini sudah bisa diikuti ya, sudah paham ya sedikit-sedikit. Nah, sekarang contoh 2 misalnya, contoh soal nomor 2. Nah, soalnya seperti ini. Bila atom 11 Mg berikatan dengan atom 17 Cl, tentukan senyawa yang dibentuk. Prosesnya seperti tadi, langkah mengerjakannya yang pertama, tentukan konfigurasi elektron. Seperti tadi ya, 12 Mg berarti K-nya 2, L-nya 8, M-nya 2, ini juga sama 17 Cl, 2, 8, 7. Tentukan elektron valensinya, berarti Mg berapa? Yes, 2 ya. Kemudian Cl 7, ini 2-nya ini dari sini ya, elektron valensinya, Cl-nya 7 nih, 7. Setelah itu, gambarkan struktur Lewisnya. Mg tadi elektron valensinya 2, kemudian Cl elektron valensinya 7. Kemudian lagi, nah ini prosesnya. Karena Mg punya 2 elektron dan dia ingin melepaskan 2 elektronnya ini, sedangkan si Cl kan cuma butuh 1. Artinya agar si Mg itu 2 elektronnya dilepaskan semua, maka Cl-nya harus ada 2. Jadi menyesuaikan. Misalnya ini 3, misalnya berarti Cl-nya ada 3 dan seterusnya ya. Sehingga kita butuh 1 Mg dan 2 Cl. Kita lihat prosesnya, perhatikan. Nah, Mg memberikan 1 elektronnya ke Cl yang 1, ini memberikan 1 lagi elektronnya ke Cl yang lain. Tadi Mg memberikan berapa elektron? 2. Karena Mg memberikan 2 elektron, maka Mg muatannya menjadi 2 plus. Cl, karena Cl itu menerima berapa elektron tadi? Yes, menerima 1 elektron, maka Cl muatannya jadi min. Yang Cl bawah gimana? Yo, sama. Cl bawah juga muatannya min.
Sehingga kalau Mg ketemu dengan Cl, maka senyawa yang dibentuk adalah MgCl2. Artinya Mg-nya butuh 1, Cl-nya butuh 2. Maka menjadi MgCl2. Jadi seperti itu. Sampai sini semoga paham ya. Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi tentang ikatan ionik, coba kalian bisa mengerjakan latihan berikut ini. Ada 5 soal yang saya sediakan. Silahkan dicoba, dicatat soalnya, dicoba, kemudian dikerjakan. Lalu kalau sudah, kalian bisa kirim ke guru kalian masing-masing untuk dikoreksi. Apakah jawabannya sudah benar atau masih kurang? Oke, terakhir, ya, seperti biasa kalau Bu Vita memberikan materi, mesti terakhirnya ada kata-kata, ada yang motivasi atau kata macam gitu ya. Karena kita hari ini belajar mengenai ikatan ion, maka hari ini berhubungan dengan ion pastinya kata motivasinya. Ion aja pasti ada pasangannya, jadi jangan khawatir nggak dapat pasangan ya. Allah pasti akan pertemukan di waktu yang tepat. Gak usah bingung lah cari-cari kesana kemari, perbaiki diri aja, pasti bakal dikasih pasangan yang baik juga. Oke, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.